Halo, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat kan? Alhamdulillah. Perkenalkan, nama Bapak Setia. Bapak yaitu mahasiswa PLP dari Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Bapak sedang mengajar di SD kalian, SD Kalijaga Permai. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 4, yaitu menyayangi hewan dan pembelajaran kedua. Kemudian, tujuannya apa sih, Pak? Tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengamati, siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah cara perawatan hewan dari teks yang dibacakan dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati, siswa dapat menuliskan daftar pertanyaan wawancara mengenai cara-cara perawatan hewan dengan kaidah EYD yang tepat. Yang ketiga, setelah mengamati teks, siswa dapat mengidentifikasi peran-peran yang ada dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila dengan benar. Yang keempat, setelah mengamati teks, siswa dapat menceritakan pengamalan adanya perbedaan peran dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Bapak sudah memaparkan tujuan pembelajarannya. Sekarang kita mulai yuk ke pembelajarannya. Akan tetapi sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Ya, berdoa dalam hati. Mulai. Amin. Selesai. Nah, cermati ya anak-anak, Bapak akan membacakan cara merawat kelinci. Siti dan Lani senang sekali bermain di rumah Dayu. Mereka senang bermain dengan kelinci peliharaan Dayu. Teman-teman Dayu ingin tahu cara merawat kelinci. Memelihara kelinci cukup mudah untuk dilakukan. Kemudian, cara merawatnya gimana sih? Cara merawat kelinci? Yaitu yang pertama, memilih kelinci yang berumur cukup untuk dipelihara. Biasanya yaitu berumur sekitaran 2 bulan. Yang kedua, siapkan kandangnya untuk tempat tinggal si kelinci. Yang ketiga, kandang kelinci sebaiknya dibuat sesuai dengan ukuran si badan kelinci. Jadi kalian nanti apabila kelincinya besar, kalian membuat kandangnya besar juga. Jangan kecil, nanti kelincinya sesak nafas karena ruang di kandang tersebut sangat kecil. Kemudian yang kelima, bahan kandang sebaiknya terbuat dari kayu. Nah, kenapa dari kayu coba? Karena kalau misalkan dari kayu, dia tidak bisa pecah seperti bahan dari kaca. Kemudian yang keenam, kandang diberi alas jerami agar mudah dibersihkan. Kenapa sih kok diberi alas jerami? Iya, karena kelinci kalau misalkan pup atau buang air kecil, gampang kalian membersihkannya dari atau alasnya terbuat dari kain. Itu susah nanti kalian mencucinya jadi kotor. Jadi itu sebaiknya alasnya terbuat dari jerami. Nah, kemudian kandang dibersihkan setiap 2 hari sekali ya, karena menjaga kandang tersebut supaya bersih sehingga si kelinci nyaman. Kemudian cuci tangan dengan sabun setelah membersihkan
kandang kelinci, karena di situ kan ada pup atau air kecil si kelinci, jadi nanti tangan kalian bau. Nah, oleh karena itu tangan kalian harus dicuci bersih pakai air dan sabun. Kemudian jaga kandang agar tidak lembab atau basah, karena kalau misalkan kandangnya lembab atau basah, nanti kelincinya kasihan, kelincinya kedinginan. Kemudian sediakan air minum dalam wadah. Ganti air minum kelinci setiap hari. Nah, tujuannya yaitu biar si kelinci tidak dehidrasi, tidak kehausan di dalam kandang. Kemudian beri makan, jangan lupa beri makan secara rutin, yaitu setiap hari kelinci kalian beri makan. Kelinci sukanya apa sih? Iya benar, kelinci yaitu sukanya wortel. Jadi makanan rutinnya yaitu wortel. Kemudian mandikan kelinci jika badannya kotor sekali. Dan pergunakan air hangat apabila untuk memandikan si kelinci tersebut agar tidak kedinginan. Ya, itu merupakan cara-cara merawat kelinci. Sekarang Bapak ada pertanyaan, yaitu yang pertama, kalian simak ya pertanyaannya. Yaitu yang pertama, apa bahan yang paling baik digunakan untuk membuat kandang kelinci? Apa coba, ayo kalian jawab ya. Terus kemudian yang kedua, apa jenis alas yang harus ada pada kandang supaya mudah dibersihkan? Apa tadi kan sudah Bapak jelaskan. Alasnya harus apa? Kemudian yang ketiga, berapa kali sebaiknya kandang dibersihkan? Ingat-ingat ya. Yang keempat, mengapa kita harus mencuci tangan setelah membersihkan kandang kelinci? Ayo, kenapa harus mencuci tangan setelah membersihkan kandang kelinci? Terus yang kelima, bagaimanakah air yang digunakan untuk memandikan si kelinci? Nah, bagaimana air yang baik untuk memandikan si kelinci? Tadi udah Bapak bacakan. Ya, kalian jawab ya pertanyaan Bapak. Pertanyaan kelima tersebut dengan baik dan tepat. Tadi kan Bapak udah memberikan pertanyaan kepada kalian. Sekarang Bapak mau cerita lagi nih. Cerita mengenai Dayu dan keluarga Dayu. Itu simak ya. Bapak akan cerita. Dayu dan keluarga sangat menyayangi hewan peliharaan. Nah, semua berbagai tugas untuk merawat hewan peliharaan. Nah, ibu bertugas membeli makanan kelinci. Kemudian setiap hari Dayu menyiapkan makanan dan minuman untuk kelinci. Setiap hari Minggu, Dayu dan ayah membersihkan kandang kelinci tersebut. Ayah bertugas mencuci kandang dan mengganti alas jerami. Dayu membantu mencuci tempat makanan dan minuman kelincinya. Nah, setiap anggota keluarga Dayu memiliki peran dan tugasnya yang berbeda-beda dalam memelihara hewan peliharaan. Bekerja sama-sama dalam merawat hewan peliharaan membuat pekerjaan menjadi ringan. Nah, dari cerita tersebut, Bapak ada pertanyaan lagi. Nah, yaitu simak-simak ya pertanyaan Bapak. Nah,
Dari cerita tersebut, ayah itu bertugas sebagai apa ya? Nah, yang kedua, dalam cerita tersebut, ibu bertugas seperti apa? Tadi kan udah Bapak bacakan. Ibu bertugas apa? Kemudian yang terakhir, yang ketiga, Dayu bertugas sebagai apa? Nah, itu pertanyaan dari Bapak. Kalian catat ya dan jawab dengan tepat. Segitu saja pembelajaran dari Bapak ya. Karena Bapak kasihan, kalian pasti sudah lelah belajar hari ini. Nah, untuk tugas kalian catat ya dalam buku. Nah, sekian dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.